Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Baik, di sini saya akan memberi penjelasan mengenai mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Guntar Pandarseno. Jadi di bab pertama nanti akan saya jelaskan mengenai pengertian sejarah dilihat dari segi diakroniknya maupun dari segi empirisnya. Kemudian di bab 2 nanti kalian akan mempelajari mengenai zaman Indonesia pada masa praaksara. Kemudian di bab 3 kalian akan mempelajari mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Bab keempat kalian akan mempelajari mengenai masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Untuk itu silahkan kalian menyimak penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Semoga penjelasan yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini akan Bapak jelaskan mengenai bab 1, yaitu konsep dasar ilmu sejarah dilihat dari berbagai pengertiannya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai pemahaman sejarah dilihat dari diakronis, sinkronik, kemudian dilihat dari ruang dan waktunya. Pertama, kita akan membahas atau kita akan mengetahui pengertian dari sejarah itu sendiri. Jadi, pengertian dari sejarah adalah menurut etimologi, menurut kata etimologinya, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, artinya sajaro, yang artinya terjadi, kemudian sajaroh artinya pohon, dan sajaroh an-nasab itu artinya pohon silsilah. Jadi menurut etimologi Arab, sejarah itu seperti pohon silsilah, seperti pohon yang memiliki silsilah, mulai dari daun, batang, buah, akar, dan sebagainya. Kemudian menurut etimologi bahasa Yunani kuno, sejarah itu ilmu atau belajar dengan cara bertanya-tanya. Sedangkan menurut etimologi Inggris, sejarah itu disebut juga dengan history, yang artinya masa lampau umat manusia atau kejadian-kejadian yang dibuat oleh alam. Selanjutnya itu bisa kalian baca sendiri menurut negara Belanda dan menurut negara Jerman. Kemudian kita masuk ke definisi sejarah sebagai ilmu itu sendiri apa. Jadi sejarah itu secara umum itu adalah kisah mengenai masa lampau atau masa lalu yang telah terjadi. Itu secara umumnya seperti itu. Tapi menurut para ahli di PowerPoint ini disebutkan ada beberapa ahli. Salah satunya Ibnu Khaldun, yang mana sejarah adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang asal-usul segala sesuatu atau suatu pengetahuan mendasar tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian kita masuk ke pengertian sejarah juga menurut para ahli. Jadi di
dunia ini itu banyak definisi-definisi yang dilontarkan oleh para ahli mengenai sejarah itu sebagai ilmu. Setelah kalian nanti membaca mengenai pengertian-pengertian sejarah, kalian pasti akan menyimpulkan sendiri, mempunyai persepsi sendiri, mempunyai pandangan sendiri mengenai sejarah itu seperti apa sih, pengertiannya seperti apa sih. Nah, itu nanti akan menjadi tugas kalian di akhir pembelajaran nanti. Kemudian kita masuk ke ruang lingkupnya. Jadi sejarah itu disebut juga ruang lingkup itu karena biar ada batasannya dalam kita mempelajari sejarah. Jadi sejarah sebagai ruang lingkup itu harus ada peristiwa, kisah, ilmu, dan seninya. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian kenyataan aktualitas sejarah yang telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau. Kemudian sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasar pada ingatan dan tafsiran manusia tentang masa lampau yang memiliki kemungkinan subjektivitas. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi sejarah sebagai peristiwa maupun sejarah sebagai kisah. Kemudian dari hal tersebut, syarat untuk dikatakan sebagai sejarah itu ada 4. Harus empiris, yaitu pengalaman dari manusianya sendiri. Terus kemudian mempunyai objek itu masuknya aktivitas seluruh manusianya. Terus memiliki teori atau kesimpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Dan yang terakhir adalah memiliki metode dalam mempelajari sejarah itu sendiri. Kemudian sejarah sebagai seni karena ia membutuhkan intuisi, emosi, dan gaya bahasa. Sebagai seni, sejarah memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kehilangan ketepatan dan objektivitas. Kedua, sejarah akan terbatas. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur sejarah. Jadi unsur-unsur sejarah itu ada 3. Yang pertama ada manusia, ruang, dan waktu. Jadi manusia, kenapa kok manusia? Karena dilihat dari ruang lingkupnya, itu sejarah itu memang adalah pengalaman yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi unsur sejarah yang pertama harus ada manusianya, harus ada objeknya. Terus kemudian ruang atau lokasi, jadi tempat manusia itu berinteraksi, melakukan atau membuat sejarah itu di mana harus ada. Kemudian waktu ini berkaitan dengan kronologi atau keunikan. Jadi setiap unsur dalam sejarah itu memiliki ciri khas sendiri karena waktunya yang berbeda-beda itu. Makanya ciri khas dari zaman praaksara, prasejarah, terus zaman abad 20, zaman abad 21 itu memiliki ciri-ciri khas sendiri karena ada unsur waktu itu yang mempengaruhinya. Terus sejarah sebagai humaniora. Humaniora itu pandangan yang ada di pikiran manusia kemudian disalurkan melalui filsafat, sastra, sejarah, dan seni.
Nah, ini masuk ke sejarah sebagai ilmu sosial. Kenapa kok ilmu sosial? Sejarah dan ilmu sosial kan sebetulnya itu sangat sama atau memiliki persamaan, tapi ada beberapa hal yang membuat sejarah dan ilmu sosial itu berbeda. Jadi yang pertama terikat oleh waktu, terikat oleh tempat, dan kekhusuan dari perbedaan itu sendiri. Mungkin dari materi-materi yang telah Bapak jelaskan, mulai dari apa tadi, secara etimologinya bagaimana, kemudian pengertian sejarah sebagai ilmu itu bagaimana, ruang lingkupnya sejarah itu seperti apa, dan unsur-unsur sejarah itu ada apa aja, itu mungkin dan sejarah sebagai humaniora itu seperti apa. Mungkin dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan ada yang ditanyakan. Jika ada, tolong tulis di WhatsApp atau di chat, silakan kalian bertanya dengan jelas. Mungkin cukup itu penjelasan atau materi pada pertemuan pertama ini. Jadi pada pertemuan selanjutnya itu nanti kita tetap akan memakai PowerPoint ini, karena ini PowerPoint-nya sudah sangat lengkap, mulai dari periodisasinya, kemudian kronologinya, sampai dengan kegunaan sejarah itu bagaimana. Itu nanti kita akan diskusikan atau akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu sekian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini akan Bapak jelaskan mengenai bab 1, yaitu konsep dasar ilmu sejarah dilihat dari berbagai pengertiannya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai pemahaman sejarah dilihat dari diakronis, sinkronik, kemudian dilihat dari ruang dan waktunya. Pertama, kita akan membahas atau kita akan mengetahui pengertian dari sejarah itu sendiri. Jadi pengertian dari sejarah adalah menurut etimologi, menurut kata etimologinya, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, artinya sajaro, yang artinya terjadi, kemudian sajaroh artinya pohon, dan sajaroh an-nasab itu artinya pohon silsilah. Jadi menurut etimologi Arab, sejarah itu seperti pohon silsilah, seperti pohon yang memiliki silsilah, mulai dari daun, batang, buah, akar, dan sebagainya. Kemudian menurut etimologi bahasa Yunani kuno, sejarah itu ilmu atau belajar dengan cara bertanya-tanya. Sedangkan menurut etimologi Inggris, sejarah itu disebut juga dengan history, yang artinya masa lampau umat manusia atau kejadian-kejadian yang dibuat oleh alam. Selanjutnya itu bisa kalian baca sendiri menurut negara Belanda dan menurut negara Jerman.
Kemudian kita masuk ke definisi sejarah sebagai ilmu itu sendiri apa. Jadi sejarah itu secara umum itu adalah kisah mengenai masa lampau atau masa lalu yang telah terjadi. Itu secara umumnya seperti itu. Tapi menurut para ahli di PowerPoint ini disebutkan ada beberapa ahli. Salah satunya Ibnu Khaldun, yang mana sejarah adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang asal-usul segala sesuatu atau suatu pengetahuan mendasar tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian kita masuk ke pengertian sejarah juga menurut para ahli. Jadi di dunia ini itu banyak definisi-definisi yang dilontarkan oleh para ahli mengenai sejarah itu sebagai ilmu. Setelah kalian nanti membaca mengenai pengertian-pengertian sejarah, kalian pasti akan menyimpulkan sendiri, mempunyai persepsi sendiri, mempunyai pandangan sendiri mengenai sejarah itu seperti apa sih, pengertiannya seperti apa sih. Nah, itu nanti akan menjadi tugas kalian di akhir pembelajaran nanti. Kemudian kita masuk ke ruang lingkupnya. Jadi sejarah itu disebut juga ruang lingkup itu karena biar ada batasannya dalam kita mempelajari sejarah. Jadi sejarah sebagai ruang lingkup itu harus ada peristiwa, kisah, ilmu, dan seninya. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian kenyataan aktualitas sejarah yang telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau. Kemudian sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasar pada ingatan dan tafsiran manusia tentang masa lampau yang memiliki kemungkinan subjektivitas. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi sejarah sebagai peristiwa maupun sejarah sebagai kisah. Kemudian dari hal tersebut, syarat untuk dikatakan sebagai sejarah itu ada 4. Harus empiris, yaitu pengalaman dari manusianya sendiri. Terus kemudian mempunyai objek. Objek itu maksudnya aktivitas seluruh manusianya. Terus memiliki teori atau kesimpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Dan yang terakhir adalah memiliki metode dalam mempelajari sejarah itu sendiri. Kemudian sejarah sebagai seni karena ia membutuhkan intuisi, emosi, dan gaya bahasa. Sebagai seni, sejarah memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kehilangan ketepatan dan objektivitas. Kedua, sejarah akan terbatas. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur sejarah. Jadi unsur-unsur sejarah itu ada 3. Yang pertama ada manusia, ruang, dan waktu. Jadi manusia, kenapa kok manusia? Karena dilihat dari ruang lingkupnya, itu sejarah itu memang adalah pengalaman yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi unsur sejarah yang pertama harus ada manusianya, harus ada objeknya. Terus kemudian ruang atau lokasi. Jadi tempat manusia itu berinteraksi, melakukan atau membuat sejarah itu di mana harus ada. Kemudian waktu. Waktu ini berkaitan dengan kronologi atau keunikan. Jadi setiap
setiap unsur dalam sejarah itu memiliki ciri khas sendiri karena waktunya yang berbeda-beda itu. Makanya ciri khas dari zaman praaksara, prasejarah, terus zaman abad 20, zaman abad 21 itu memiliki ciri-ciri khas sendiri karena ada unsur waktu itu yang mempengaruhinya. Terus sejarah sebagai humaniora. Humaniora itu pandangan yang ada di pikiran manusia kemudian dicalurkan melalui filsafat, sastra, sejarah, dan seni. Nah, ini masuk ke sejarah sebagai ilmu sosial. Kenapa kok ilmu sosial? Sejarah dan ilmu sosial kan sebetulnya itu sangat sama atau memiliki persamaan, tapi ada beberapa hal yang membuat sejarah dan ilmu sosial itu berbeda. Jadi yang pertama terikat oleh waktu, terikat oleh tempat, dan kekhusuan dari perbedaan itu sendiri. Mungkin dari materi-materi yang telah Bapak jelaskan, mulai dari secara etimologinya bagaimana, kemudian pengertian sejarah sebagai ilmu itu bagaimana, ruang lingkupnya sejarah itu seperti apa, dan unsur-unsur sejarah itu ada apa aja, itu mungkin dan sejarah sebagai humaniora itu seperti apa. Mungkin dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan ada yang ditanyakan. Jika ada, tolong tulis di WhatsApp atau di chat. Silakan kalian bertanya dengan jelas. Mungkin cukup itu penjelasan atau materi pada pertemuan pertama ini. Jadi pada pertemuan selanjutnya itu nanti kita tetap akan memakai PowerPoint ini, karena ini PowerPoint-nya sudah sangat lengkap, mulai dari periodisasinya, kemudian kronologinya, sampai dengan kegunaan sejarah itu bagaimana. Itu nanti kita akan diskusikan atau akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu sekian dari penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.